Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Aristiawan dengan NPM 2317051099 dari kelas D. Kali ini saya akan membuat video pengganti pertemuan machine learning pertemuan ke-13 yang berjudul Artificial Neural Network atau ANN. ANN atau jaringan saraf tiruan adalah salah satu pemodelan kompleks yang dapat memprediksi bagaimana ekosistem merespon perubahan variabel lingkungan dengan terinspirasi oleh cara kerja sistem saraf biologis, khususnya pada sel otak manusia dalam memproses informasi. Terus kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihan kemampuan mempelajari pola nonlinear yang kompleks. Ini merupakan salah satu kekurangan utama ANN, dapat memodelkan hubungan. Ini merupakan salah satu kekuatan utama ANN, dapat memodelkan hubungan data yang rumit. Terus yang kedua, toleransi terhadap data yang noisy dengan arsitektur dan training yang tepat. ANN bisa cukup robust terhadap data noise dan data yang tidak sempurna. Yang ketiga, kemampuan generalisasi yang baik. Jika dilatih dengan benar dan dengan data yang cukup representatif, ANN dapat menggeneralisasi dengan baik ke data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang keempat, adaptif, dapat belajar dari contoh dan meningkatkan kinerjanya seiring waktu dengan data baru. Yang kelima, data dasar untuk model yang lebih canggih. ANN adalah fondasi untuk arsitektur deep learning yang lebih canggih seperti eh, convolutional neural network atau CNNS untuk computer vision dan recurrent neural network RNNS untuk data sekuensial. Terus yang kekurangannya, yang pertama membutuhkan data training yang besar untuk mencapai kinerja yang baik dan menghindari overfitting. ANN seringkali membutuhkan dataset training yang sangat besar. Yang kedua, membutuhkan daya komputasi yang signifikan. Proses training ANN, terutama jaringan dalam dengan banyak dalam dengan banyak parameter, bisa sangat intensif secara komputasi dan memakan waktu yang lama. Penggunaan GPU atau TPU seringkali diperlukan. Yang ketiga, rentan terhadap overfitting. ANN dapat dengan mudah menghafal data training termasuk noise di dalamnya, sehingga berkinerja sangat baik pada data training tetapi buruk terhadap data baru, yaitu test data. Yang keempat, banyak hiperparameter untuk disetel. Merancang dan melatih ANN melibatkan pemilihan banyak hiperparameter, yaitu jumlah lapisan, jumlah neural per lapis, fungsi aktivasi, learning rate, batch size, over optimizer, dan lain-lain. Menentukan kombinasi hiperparameter yang optimal bisa menjadi proses yang menantang dan memakan waktu, yaitu hiperparameter tuning. Selanjutnya ada perceptron. Perceptron adalah unit dasar dari jaringan saraf buatan, yaitu ANN, yang pertama kali diperkenalkan oleh Frank Rosenblatt pada tahun 1958. Algoritma perceptron, langkah ke nolnya itu inisialisasi semua bobot, yaitu W, dan bias, yaitu B, untuk memudahkan set bobot dan bias sama dengan 0, lalu set learning rate eh, alpha alpha lebih besar sama dengan 0, alpha juga kurang dari sama dengan 1. Langkah ke 1, selama kondisi stop tidak terpenuhi, lakukan langkah 2 sampai 6. Langkah 2, untuk setiap pasangan vektor input dan target output S dibagi T, lakukan langkah 3 sampai 5. Langkah 5, set aktivasi input XI sama dengan SI. Langkah 4, hitung output, yaitu Y in sama dengan B tambah sigma I kali WI kali XI. Terus langkah 5, update nilai bobot dan bias jika terjadi error. Terus langkah ke-6, tes kondisi stop. Jika tidak ada bobot yang berubah pada step 2, maka stop. Selain itu, lanjutkan. Terus studi kasusnya, ID tanaman, studi kasus ini. Terus inisialisasi X1 sama dengan tinggi tanaman, X2 sama dengan kebutuhan air. Terus bobot awal yaitu W 0,0, bobot bias awal yaitu B sama dengan 0, learning rate alpha sama dengan 0,8,
threshold sama dengan 0,5. Epoch ke-1 ini ada data ke-1 bobot baru, bobot bias baru. Data kedua bobot dan bias tidak berubah. Terus data ketiga bobot baru, bobot bias baru. Total error sama dengan 3. Data keempat bobot baru, bobot bias baru. Terus epoch kedua data ke-1, terus bobot dan bias tidak berubah. Terus data kedua bobot dan bias tetap tidak berubah. Terus data ketiga bobot baru, bobot bias baru, error sama dengan 1. Terus data keempat bobot dan bias tidak berubah. Terus epoch ke n, ulangi langkah-langkah seperti sebelumnya hingga total error pada epoch tersebut sama dengan 0, yaitu tidak ada error yang terjadi pada epoch tersebut. Komputasi akhir. Proses komputasi dapat dihentikan apabila dalam satu siklus epoch hasil komputasi semua data telah menunjukkan bobot dan bias yang tidak lagi berubah, Y sama dengan T. Hasil akhir akan didapatkan nilai W1, W2, dan B sehingga garis yang membatasi daerah positif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan. Garis yang membatasi daerah negatif dengan daerah 0 memenuhi pertidaksamaan ini. Oke, mungkin itu saja video pengganti pertemuan ke-13 machine learning dari saya. Sekian, terima kasih.